Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yofi Nanda, NIM 2301059 dan kawan saya Sulistiwardani dengan NIM 2301687. Dan saya Ferry Abrasa, NIM 2301050. Kami mahasiswa STB. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Komputer Ekonomi dari mata kuliah komputer dengan dosen pembimbing Pak Agus Said, MTI. Komputer ekonomi. Sebelum kita membahas tentang komputer ekonomi, kita bahas terlebih dahulu komputer. Apa sih itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau oiku yang berarti peraturan rumah tangga. Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian ekonomi adalah segala hal yang menyangkut hubungan kehidupan di dalam rumah tangga. Salah satu manfaat komputer dalam bidang ekonomi adalah untuk mempercepat transaksi. Untuk para pelaku bisnis online, perangkat tersebut sangat penting sekali, terutama untuk yang memiliki sebuah situs online store untuk menjalankan usaha mulai dari penjualan, transaksi, dan lain sebagainya. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi. Yang kedua, memudahkan komunikasi bisnis seperti mengirim surat keputusan kepada karyawan, mengirim surat penawaran kerjasama dengan perusahaan lain, membicarakan masalah keuangan perusahaan dalam rapat, mempresentasikan kepada investor. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas transaksi bisnis seperti membeli pulsa, membayar tagihan pulsa listrik dan token maupun internet, top up ojek online, membeli tiket transportasi, membayar BPJS dan masih banyak lagi. Kemudian akses dan penyebaran informasi, contohnya melalui telepon, smartphone, koran, televisi, radio, komputer, surat elektronik, dan jaringan internet. Kemudian selanjutnya, memperkecil biaya bisnis dan operasional seperti menurunkan biaya produksi, memanfaatkan teknologi, meningkatkan efisiensi marketing, mengurangi penggunaan kertas, mengurangi tenaga kerja. Teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negaranya. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada embarkir. Didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik saluran komunikasi interaktif. Yang kedua ada e-commerce. Adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Dampak teknologi informasi dalam bidang ekonomi terdiri atas dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang kedelapan, pengeluaran lebih sedikit karena pegawainya tidak banyak. Yang kesembilan, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Yang kesepuluh, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan.
Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang kedua, hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat, karena sifatnya yang langsung atau real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Yang kelima, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya. Kemudian selanjutnya, hacking, usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Cracking adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Selanjutnya, kekerasan dan gore adalah kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan dalam dunia bisnis internet. Kemudian yang terakhir, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni atau foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Sekian pembahasan materi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada kelebihan, Mohon dikembalikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum